Masih kemarin ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sampai ke pengecekan kedua nih, tadi perjalanannya 15 menit. Ini tempat Mas siapa kan? Muhaimin. Muhaimin tadi diantarkan oleh kawan kita mau pengecekan bambu. Yang di sini ada Dua, Pak. ada dua. Sejarahnya bambunya dapatnya dari mana? Jenengan dapat motong sendiri atau gimana? Itu titipan dari Abah Yai. Oke, sejarahnya gimana kok dititipkan ke jenengan? Ya saya nggak tahu, sana itu kan terlalu sibuk ngurusin santrinya, jadi nggak fokus untuk ngurusin bambu itu. Terus saya sewan ke sana dititipin ke saya. Oh, udah pasrah gitu ya? Iya. Terus dijual boleh? Dijual boleh. Oke. Udah pernah mau dibawa ke Jakarta, mau dibeli gram-graman, tapi sayanya nggak mau, soalnya saya keasliannya itu saya belum tahu, ragu, sayanya itu masih ragu. Gram-graman? Iya, kalau mau Tapi dibawa ke Jakarta? Iya, saya nggak mau. Kalau mau dibeli putus ya silahkan kan. Ke sini gitu Iya. ya? Oke, tak periksa nih kamu. Oh iya, tak ambilkan sebentar ya. Oke, saya nih bambunya titipan dari abahnya. Ini ada yang pernah ngajak mau dibawa ke Jakarta, harganya per gram, keren ya, kayak emas gram-graman. Ya, mudah-mudahan di sini bener. Kalau kita nggak gram-graman kecil, tapi bener-bener pembayaran. Kalau nggak bener ya kita kasih tahu untuk nilai-nilai edukasinya, untuk pemberitahuan ke kawan-kawan. Oh, siap. Bagus, mudah-mudahan saya periksa satu-satu Kang. Tapi iya. saya meriksanya mohon maaf pakai air, boleh minta air pakai gayung? Oh iya. Oke, oke, pemirsa ini agak hijau nih. Gitu. Ini bambu kayak gini buntet enggak apa-apa, bolong enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting bambu, bukan rotan, bukan penjalin. Kalau bambu boleh Kang, buntet, bolong boleh, harganya sama aja. Itu seperti ini. Ini ruasnya di sini, ini ruasnya di sini, seperti tadi yang punya Kang ini yang kita cek tadi, nggak harus ininya depan-depan, ininya di sini boleh cabangnya, ada depan yang boleh, yang penting asli alami. Bambu putuk ialah ruas saling berhadapan, ini ruasnya berhadapan, cabang atau mata bambu itu sebelum ada cabang ada mata dulu, cabang atau mata ada di dalamnya ruas, ini ada di dalam, ini ada di dalam, seperti itu. Ini bambu putuk. Kalau misalnya ini ada depan, ternyata di sini ada cabang di sini, ini nggak laku. Tetap cabang atau mata ada di dalamnya ruas. Misalnya ini berhadapan-hadapan, di sini ada cabangnya lagi. Misalnya ini asli alami, itu tetap nggak laku. Yang dicari bambu putuk ialah ruas saling berhadapan, cabang atau mata semua ada di dalamnya ruas. Ini masih ada jumpring-jumplingnya ini. Maaf ya Kang. Oke, Siap. ember. Oke. Senternya selalu pakai HP karena kalau saya bawa senter yang gede dulu ya Kang. Iya. Selalu bawa senter tuh selalu ketinggalan, hilang, makanya kalau HP kan nggak mungkin ketinggalan, Praktis. alat soalnya.
nanti nek ada lagi jenengan udah tahu cara ngeceknya kayak gini Kang. Kita sederhana, nggak pakai direbus, nggak pakai bahan kimia, pakai alat manual. Ada orang-orang canggih itu pakai lab. Kalau pakai lab, orang-orang yang mau di lapangan kan belum tentu punya duit untuk beli labnya. Kalau saya ngajari pakai lab, misalnya apa, sebenarnya lab itu hanya rongsen kan. Rongsen itu untuk mengetahui di dalamnya ada apanya itu. Nah ini kalau kawan-kawan yang di lapangan ngeceknya kemana-mana bawa lab kan susah. Maka saya ngajarkan pakai alat manual aja. Agar kawan-kawan punya dasar-dasarnya untuk pengecekan agar tidak tertipu kan gitu kan. Jumprengnya jumpreng asli kayaknya, kan tempelan nggak ada lemnya. Oke, ini sudah ada ketemu dengan satunya ini lagi. Sudah ada satu aja yang asli, syukur dua-duanya asli. Kita sudah merdeka. Kang, ini semuanya sudah selesai Kang. Jadi prediksi itu perkiraan. Perkiraan itu belum tentu benar. Perkiraan saya dua-duanya ini ada lem dan sambungan. Kalau diperbolehkan, saya izin untuk membudutkan. Kalau seandainya nanti rusak, ternyata dia buatan alam, bukan buatan manusia. Buatan manusia ini kalau artinya kalau seperti ini ada lemnya. Itu saya berkewajiban bayar, tak bayar. Kalau boleh, karena kalau saya nggak izin langsung tak rusak aja. Nanti kita kan ada unggah-ungguh orang Jawa itu punya bahasa menunjukkan bangsa. Izin dulu, kalau boleh akan saya buktikan. Dan kalau seandainya dalam pembuktian saya itu keliru, ternyata rusak, tapi rusaknya rusak oleh alam, dia buatan alam, bukan buatan tangan manusia, saya berhak bayar. Saya izin kepada panjenengan karena panjenengan yang dipasrahi oleh
orang tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Ini soalnya kan barang amanah. Oke. Saya terus terang nggak enak sama yang nitipin ke saya itu abaya itu. Untuk ini saya nggak bisa Pak, kalau mau dicek di rusa itu saya nggak bisa. Oke, artinya begini kan, saya sudah bilang bahwa saya bertanggung jawab kalau benar asli saya tetap membayar, karena jenengan tidak memperbolehkan, saya tidak memaksa. Hanya pesan saya, ini pesan saya, karena analisa saya itu jarang meleset. Kenapa saya bilang ini hanya perkiraan? Perkiraan itu agar orangnya siapa tahu asli mantap. Tapi biasanya kalau sudah saya perkiraan itu sudah 100% bahwa dia palsu. Nah, pesan saya ini jangan diider-iderkan lagi, maksudnya jangan ditawar-tawarkan ke orang lain lagi. Takutnya nanti apa ya, orang yang membeli nggak tahu bahwa ini rekayasa, orang kan rugi materi. Sudah seperti itu nanti kalau dia belinya ini namanya bambu petuk nggak ngerti, terus dia hanya seperti masnya tadi, masnya ini nuntut 25 juta. Kalau tadi tak buktikan barangnya palsu seperti itu, ini masnya bisa masukkan ke ranah hukum. Bambu petuk ini kalau belum ada yang jadi korban uang, menyerahkan uang, itu seperti saya ini masih kerajinan, pemeriksaannya masih kerajinan. Tapi kalau sudah ada yang membeli, sudah ada yang keluar uang, itu jangankan kok kayak masnya 25 juta. 500 ripe sampai 1 juta pun sudah masuk ke ranah hukum, ke penipuan. Takutnya jenengan nanti jenengan nggak ngerti, ya toh, hanya dititipi orang, jenengan masuk ke hukum. Misalnya jenengan dibeli 25 juta sampai 50 juta kayak masnya ini. Kalau masnya ini nggak terima, orangnya nggak terima, lapor bawa barang bukti yang ada, benda yang palsu itu bisa kena ke masalah penipuannya. Jenengan terima duit di 25 juta sampai dengan 50 juta misalnya, itu masuk dalam KUHP 378, ancamannya 4 sampai 7 tahun. Apa jenengan sesuai dapat duit 25 juta sampai 50 juta masuk ke ranah hukum, ke penipuan tadi itu kan nggak sesuai. Ini nasihat saya karena sayang jenengan adalah saudara saya. Kalau saya nggak sayang kepada jenengan dan saudara-saudara saya yang lain agar tidak kena tipu, saya tidak akan cerewet menasihati orang kan kayak gitu. Tujuan saya untuk kebaikan, perkara orang lain membenci saya dengan kebaikan saya, wallahu alam, biar Allah yang menilaikan seperti itu. Oke pemirsa, terima kasih selalu bersama-sama, selalu menyimak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.